I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Hello everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan melakukan sebuah perbandingan penghitungan integrasi numerik menggunakan berbagai macam metode. Nah, nanti akan kita lihat metode mana sih yang tingkat kesalahannya paling rendah. Oke, di sini ada sebuah integral dengan batas bawah 1, batas atas 3, dan persamaannya adalah 4x min x kuadrat. Nah, pertama kita akan menghitung dengan metode Riemann. Di sini sudah diketahui ya, batas bawahnya 1, berarti A-nya adalah 1. Kemudian B atau batas atasnya adalah 3 dan N-nya sudah ditentukan ya di soalnya, yaitu 10. Nah, dari sini kita bisa menghitung H-nya. H-nya adalah rumusnya B dikurangi A dibagi N ya. Jadi 3 dikurangi 1 hasilnya 2 dibagi N-nya 10 hasilnya adalah 0,2. Nah, dari sini saya sudah membuat tabelnya ya. Ini sebenarnya sudah saya kerjakan di Excel. Penghitungan X-nya adalah seperti ini untuk metode Riemann. Nanti semua metode sudah saya kerjakan di Excel ya. Ada metode Riemann di sini, kemudian trapezoid, kemudian Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8 di bawah ini penghitungannya. Jadi akan saya peringkas saja pembahasannya langsung di Word yang sudah saya kerjakan. Nah, tabelnya diperoleh seperti ini ya. Jadi X-nya yang pertama batas bawahnya adalah 1, kemudian batas atasnya dia 3 dengan panjang langkah adalah 10 N. N-nya adalah 10. Kemudian hanya ini adalah penambahan setiap langkahnya berapa? Dia penambahnya 0,2. Jadi 1 ditambah 0,2 adalah 1,2 dan seterusnya sampai 3 ya, sampai jumlah N-nya 10. Kemudian dimasukkan ke persamaannya, ke persamaan 4x min x kuadrat. Hasilnya adalah F yang ke-0 dia adalah 3, kemudian X yang ke-1 dia 3,36 dan seterusnya. Ini adalah sudah dimasukkan ke persamaannya, yaitu 4x min x kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menghitung L atau integralnya dengan metode Riemann, yaitu caranya H dikali dengan jumlah dari Fx-nya. Jumlah Fx ini dijumlahkan, jadi 3 tambah 3,6 tambah 3,64 sampai 3, baru dikali 0,2, dan hasilnya di sini adalah 7,9. Nah, teman-teman bisa cross check sendiri, bisa dihitung di Excel maupun secara manual. Nah, bisa di cross check aja penghitungan saya ini sudah betul atau belum ya. Kemudian di sini saya juga sudah menghitung integral secara kalkulusnya, yaitu dengan menggunakan Google. Di sini dia batas bawah 1, batas atas 3 dengan persamaan 4x min x kuadrat dx, dan hasilnya adalah 22/3 atau 7,3333. Nah, di sini kita bisa menghitung persentase kesalahannya, yaitu caranya gimana? Masukkan saja integral penghitungan metode Riemann ini dikurangi dengan integral penghitungan kalkulus dibagi integral penghitungan kalkulus dikali 100%. Nah, hasilnya adalah tingkat kesalahannya dengan persentase 8%. Ini cukup kecil ya. Kemudian yang kedua dengan metode trapezoid. Di sini juga saya sudah menghitungnya menggunakan Excel. Jadi langsung saja kita bahas. Ini tabelnya masih sama seperti tadi dan hanya juga sama seperti tadi ya. Cuman di sini perbedaannya adalah rumus integralnya, yaitu dengan menggunakan setengah dikali H, kemudian dikali Fi plus 1. Jadi hasilnya seperti ini. Hanya adalah 0,2 dibagi 2, kemudian dikali F0, 3 ditambah 2 kali F1, F2, F3, dan seterusnya sampai Fn-1, yaitu 3,36. Baru ditambah dengan 3 dan hasilnya adalah 7,32. Nah, di sini L kalkulusnya masih sama ya, 7,33, yaitu 22/3, dan persentase kesalahannya adalah L dari metode trapezoid atau penghitungan integral metode trapezoid dikurangi dengan penghitungan integral kalkulus dibagi penghitungan integral kalkulus dikali 100%. Hasilnya adalah 0,18%, dan persentase kesalahan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan metode Riemann yang tadi.
Oke, selanjutnya kita masuk ke metode Simpson 1/3. Nah, di sini tabelnya masih sama, cuma yang membedakan adalah di sini saya kasih nilai I-nya, yaitu ini adalah I ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini digunakan untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam menghitung menggunakan metode Simpson, karena diperlukan I yang ganjil dan I yang genap. Oke, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, metode Simpson. Untuk pembahasan detail-detail metode-metodenya ada di video-video saya sebelumnya ya. Di sana ada detailnya metode Riemann, metode trapezoid, dan metode Simpson sepertiga. Nah, di sini dengan metode Simpson yaitu H/3 dikali dengan F0 ditambah 4 kali jumlah F yang ganjil ditambah 2 kali jumlah F yang genap ditambah Fn. Nah, sudah saya hitung dengan Excel, bisa teman-teman cross check lagi nanti, siapa tahu ada kesalahan ya, bisa menghitung lagi dengan manual maupun dengan Excel dan bandingkan dengan hasil saya apakah benar atau salah. Kalau salah boleh saja diingatkan, dikoreksi di kolom komentar ya. Di sini hasilnya adalah 7,33. Nah, penghitungan kalkulus tadi 22/3 juga menghasilkan nilai 7,333 sekian-sekian. Ini adalah sama ya. Maka persentase kesalahannya dia adalah 7,33 dikurangi 7,33 dibagi 7,33 kali 100%, yaitu 0%. Nah, di sini berarti tingkat akurasinya adalah 100% ya, karena tingkat kesalahannya 0%. Nah, coba kita bandingkan dengan metode Simpson 3/8. Nah, untuk metode Simpson 3/8 ini sebenarnya dia sangat cocok digunakan ketika kelipatan N atau jumlah kelipatan langkahnya itu adalah 3. Kalau ini kan N-nya 10, aslinya ini tidak cocok ya, sudah tidak relevan. Dan hasilnya mungkin nanti tingkat kesalahannya juga tidak bisa 0%. Karena syarat kecocokan untuk penghitungan metode Simpson 3/8 adalah nilai kelipatan N-nya adalah 3. Tapi nggak apa-apa, di sini coba kita hitung saja. Nah, tabelnya masih sama. Nah, di sini yang membedakan adalah rumusnya, yaitu 3 dikali H dibagi 8, baru dikalikan dengan F0, kemudian ditambah, kalau Fx1 itu dikali 3, Fx2 kali 3, kemudian untuk kelipatan 3 yaitu Fx3, Fx6, Fx9 dan seterusnya itu dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali Fx3, kemudian 3 kali Fx4, kemudian 3 lagi kali Fx5 dan seterusnya sampai Fn ya. Rumus tadi akan saya masukkan untuk menghitung luas integralnya, yaitu 3 dikali 0,2, 0,2 ini adalah H-nya, jadi 3 kali H dibagi 8, kemudian dikali dengan F0 pertama yaitu 3, ditambah 3 kali Fx1, 3 kali Fx2, ditambah kalau kelipatan Fx3 berarti kalinya 2. 2 kali Fx3 ditambah 3 kali Fx4 seterusnya. Pokoknya yang kelipatan 3 adalah pengalinya 2. Di sini ada Fx6 ya, dia dikali 2. Kemudian Fx9 juga dia dikali 2, baru ditambahkan dengan Fn atau Fx yang terakhir. Nah, hasilnya adalah 7,17. Perbandingan dengan integral biasa, yaitu penghitungan kalkulus tadi 7,33. Jadi dia persentase kesalahannya adalah selisih. Kalau selisih itu kita menggunakan absolut seperti ini ya. Jadi meskipun hasilnya minus, dia akan diabsolutkan atau dipositifkan. Jadi hasilnya 7,17 dikurangi 7,33 dibagi 7,33 kali 100%. Dan hasilnya adalah 0,0219%. Dan ini presentasinya juga kesalahannya sangat kecil sekali. Nah, di sini presentasinya bisa sangat akurat sama dengan Simpson 1/3, asal syaratnya adalah dia jumlah kelipatan N-nya adalah kelipatan 3. Dari soal yang kita kerjakan tadi, kesimpulannya adalah metode yang paling akurat adalah metode Simpson 1/3. Karena apa? Karena dia tepat ya, N-nya, jumlah N-nya adalah N genap dan bisa dibagi 2, yaitu jumlah N-nya 10. Sedangkan kalau nanti menemui kasus dengan jumlah N kelipatan 3, pasti dia akan lebih akurat menggunakan metode Simpson 3/8. Oke, sekian dulu video kali ini tentang perbandingan metode penghitungan integrasi numerik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.